warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast Ruang Temu Rasa. Kita bertemu, berbagi rasa. Oke, kali ini kita kedatangan kembali Kakak Fitria Iranda. Halo Kak. Halo. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Kak Vivit pernah sekali datang di podcast Ruang Temu Rasa, dan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dengan Kak Vivit soal pengalamannya selama mendampingi teman-teman atau anak jalanan. Kak Vivit, gimana? Pertama dulu sih, kenapa kok kamu tertarik mendampingi teman-teman atau anak-anak jalanan? Oke. Sebenarnya awal mula bisa terjun di dunia sosial, terutama anak-anak jalanan. Jadi kan memang anak-anak jalanan tuh banyak kategorinya. Jadi kalau anak jalanan ada yang memang dia tinggalnya di jalan-jalan, ada yang memang sebelumnya dia tinggal di jalan, kemudian menetap di satu desa atau tempat. Jadi bisa disebutkan itu punya kategori dan karakteristiknya masing-masing. Nah, sedangkan yang saya dampingi ini merupakan anak-anak yang memang banyak juga yang putus sekolah, kemudian juga beberapa dari mereka sebelumnya memang tinggal di jalan dan akhirnya menempat di satu tempat di saat itu di Kalicode ya, namanya Tungkak Kalicode. Kemudian saya berkecimpung di satu komunitas tersebut bernama Komunitas Rumah Belajar Indonesia Bangkit selama kurang lebih 5 tahun. Itu ya cukup lama lah perjalanannya, karena ketika di awal saya terjun itu masih semester 2 gitu, masih umur 19 tahun. Jadi di umur 19 tahun itu saya aslinya nggak suka anak-anak kan. Aslinya nggak suka anak-anak karena memang apa ya, nggak tahu ya, dulu lebih individualis, egois, introvert, ngerasanya dulu seperti itu. Tapi kemudian setelah mencoba untuk bergabung sama anak-anak di sana, adalah rasa menumbuhkan empati, terus setelah itu jadi lebih seneng, oh ternyata dunia itu jadi lebih bahagia ya ketika mereka itu tersenyum, tertawa karena kita, apalagi itu tuh hati tuh rasanya tuh berbunga-bunga gitu. Kayak bagiku bisa membuat anak-anak ini seneng merasakan pengalaman-pengalaman baru yang belum pernah mereka rasakan, kayak makan pizza atau main ke mall atau misalnya ikut lomba bernyanyi atau lomba-lomba lain di luar dan dipamerkan di masyarakat umum, membuat mereka tuh punya kesadaran dan kepercayaan diri, karena kan nggak semua dari mereka punya kesempatan itu dan nggak semua dari mereka punya dorongan moral yang cukup untuk berada pada track mereka untuk melihat bakat-bakatnya seperti apa gitu. Nah, jadi awal mula ketertarikan anak jalanannya itu. Jadi umur 19 tahun, kemudian bersama anak-anak, awalnya kaget sih, kayak dulu kan memang kayak biasanya sama anak-anak TPA tuh udah biasa lah kalau cuma sama anak-anak TPA gitu, tapi ini kan beda. Jadi pernah ada satu pengalaman lebih kompleks ya? Iya, lebih kompleksnya lebih ke kaget sih, karena pas itu punya pengalaman, aku ngelihat satu gambar anak-anak kan, terus setelah itu dia curhat, koncoku wingi baru ibuke baru meninggal gitu kan. Terus aku bilang, wah iya toh, terus kamu gimana, sedih nggak? Satu dia bilang gini ke aku, iki mbak sinting gendeng miring. aku kaget kan, langsung dia bilang, hayo nek misalnya apa koncone ibune meninggal ya sedih lah gitu kan. Aku sampai kok iya juga sih, bener juga sih ini anak, tapi baru pertama kali ini digituin kan. Apalagi kalau misalnya fisik gitu ya, pukuli lah, gebuki lah gitu kan, itu jadi pengalaman yang baru lah bersama anak-anak yang berbeda dari yang lain. Betul. Berbeda tumbuh kembang, ruang tumbuh kembangnya ya. Yeah. Artinya kalau aku pribadi memang belum pernah bersinggungan langsung dengan teman-teman yang ada di jalanan, apalagi yang di Jodi gitu secara spesifik, mungkin tadi Vivit sebutkan. Belum pernah sama sekali bersinggungan, tapi aku sedikit bisa membayangkan bagaimana kerasnya hidup mereka sejak kecil. Yang
tentu hidup di jalan, tentu dengan labeling stigma yang luar biasa dari masyarakat gitu ya. Dan Vivit di sana punya pengalaman menambahkan keceriaan atau membuat dunia mereka itu jadi berbeda gitu. Iya enggak? Jadi tentu kegiatan yang dilakukan oleh komunitas apa tadi? Rumah Belajar Indonesia itu apa aja sih yang dilakukan di sana? Oke. Sebenarnya memang secara garis besar dulu saya itu memang belum menjadi koordinator umum. Saya menjadi koordinator umum itu di tahun 2019. Di situ nggak hanya saya yang bergerak, tetapi juga bersama teman-teman. Kita memang pure relawan, non-profit sama sekali, tetapi memang punya visi untuk kita punya visinya kayak gini, indah masa depanku, harmoni keluargaku, indah masa depanku, harmoni keluargaku, sejahtera bangsaku. Nah, itu ada jinglenya juga. Kemudian kegiatan-kegiatan kami tentu juga banyak berkecimpung dengan pendidikan karakter gitu. Jadi pendidikan karakter anak basisnya. Karena kalau misalnya kita cuma memberikan ruang akademis saja kepada anak-anak ini, sepertinya nggak langsung bisa masuk gitu. Betul. Sedangkan yang mereka benar-benar butuhkan adalah kasih sayang gitu. Jadi memang yang paling pertama kali kita tumbuhkan adalah bagaimana bisa memberikan kepercayaan, kasih sayang bersama anak-anak di situ, sehingga ketika kita mau masuk ke bidang pendidikan akademis itu lebih gampang gitu untuk anak-anak di sana gitu. Anak-anak di sana mungkin kurang mendapatkan pelukan, kurang mendapatkan perhatian. Nah, itu yang kita coba untuk masuk dan belajar bareng-bareng bagaimana cara basic ya, kayak mengatakan minta maaf, terima kasih, minta tolong. Itu kan hal basic yang sebenarnya kita semua itu juga, bahkan orang dewasa perlu belajar kan, ya kan? Nah, itu gengs kan. Karena yang dewasa pun belum tentu bisa mengatakan itu ya. Iya. Bahkan kita juga masih dalam proses belajar untuk mengcombat ego kita gitu kan. Nah, bersama anak-anak ini tidak memungkiri saya atau teman-teman relawan lainnya tidak buat kesalahan ataupun punya ego yang sedemikian rendahnya gitu. Jadi ya justru di situ ruang kita belajar gitu. Saya sering bilang sama teman-teman relawan ketika mereka bergabung di RBIB, jadikanlah ini ladang kalian untuk berekspresi. Kalian punya inovasi apapun itu, kasih tahu ke kita kerjain bareng-bareng sama adik-adiknya. Kalian mau buat apa, kalian pengen bikin apa sama anak-anak, pengen ikut lomba atau apapun, silahkan, bahasa tanda kutipnya eksploitasilah gitu. Karena di sini kita memang sama-sama belajar, sama-sama menumbuhkan dan juga mencari jati diri kita sebagai anak muda, karena kan rata-rata anak-anak kuliahan. Kita yang remaja ini kan juga sebenarnya masih dalam pencarian jati diri. Bersama anak-anak ini ya ayo kita kembangin bareng-bareng gitu. Dan nggak sedikit relawan-relawan yang setelah keluar dari RBIB mereka membuat yayasannya sendiri. Mereka ada yang udah ke luar negeri karena membawa pengalaman-pengalamannya juga saat di RBIB, dan punya inovasi tentang pendidikan, yaitu semua karena proses belajar kita bersama di sana gitu. Dan yang paling penting adalah ketika bersama anak-anak, selain hanya kasih sayang, akademiknya mungkin lebih ke musik. Kita ada musik, kemudian juga olahraga untuk kinestetiknya, mendongeng. Kalau misalnya saat zamannya saya nih, karena kan udah 1 tahun ini 2023 ini udah dipegang sama teman-teman yang lain. Karena saya nanti terlalu lama iya. Terlalu lama di sana. Iya, ilmunya harus dibagikan ya teman-teman yang lain ya. Nah, itu ketika saya memang bergaungnya di literasi. Gimana sih cara menumbuhkan anak-anak ini lebih suka untuk membaca, suka untuk bersastra, puisi, apapun itu. Aku di sana tuh kurang lebih 2 tahun lah untuk
untuk membuat anak-anak tuh jadi mau membaca. Jadi karena anak yang harusnya kelas 4 SD itu membaca aja masih terbata-bata loh Mbak, masih kayak aku ini, jadi masih terbata-bata. Padahal mereka ini seharusnya bisa lebih bagus, dan akses mereka ini sebenarnya bagus karena mereka di tengah kota loh. Iya. Walaupun di dalam lingkungan yang marginal ya. Betul. Gitu. Jadi ya itu kegiatan-kegiatan. Menarik sih, menarik. Nah, bicara soal tadi kekhususan Vivit di sana kan untuk literasi, membaca dan sebagainya. Nah, metode yang dilakukan apa tuh? Yang dilakukan di sana? Kalau saya sendiri dengan karakteristik desa yang sedemikian rupa, yang rata-rata memang mata pencahariannya pemulung, tukang becak, preman juga ada, pekerja seks juga ada, sehingga pendekatannya juga harus menyesuaikan. Iya, betul. Nah, saya saat itu membuat satu karakter untuk saya mendongeng. Nama karakternya Mbah Daliem. Jadi nggak tahu ya, itu dulu kepikiran namanya Mbah Daliem gitu. Mbah Daliem karakternya adalah dia kasar, mbah-mbah kasar, terus setelah itu jahil, tapi dia punya banyak cerita yang memberikan kebijaksanaan, memberikan pesan bahwa berbeda-beda itu tidak apa, kita beragam tak perlu jadi seragam. Itu terus yang selalu saya gaungkan ke teman-teman, ke adik-adik juga gitu. Dan saya pun masih belajar tentang toleransi gitu, sehingga ini buat saya, ini saya belajar untuk diri saya sendiri, walaupun ketika saya belajar ini teman-teman yang lain juga ikut terlibat dan saya bisa berbagi bersama. Jadi mantranya itu selalu seperti ini, manusia itu berbeda-beda, tetapi beda itu, terus anak-anak harus jawab tidak apa-apa kayak gitu. Jadi dalam banget ya. selalu mengajarkan tentang itu. Dan itu sebenarnya ada buku dongengnya sih, kita punya buku dongeng dari Rumah Bintang di Bandung gitu. Punya ikatan yang cukup erat juga sama teman-teman di sana. Seperti itu. Boleh dong dengar suaranya Mbah Daliem? Malah isi naon ini. Jadi ya misalnya kayak dikit aja gitu. Berbeda-beda gimana sih manusia itu ya? Ulang-ulang. Manusia itu berbeda-beda, tetapi beda itu tidak apa-apa. Woi sih. Tapi beda itu nggak apa-apa gitu. Jadi itu sih yang selalu digaungkan ke anak-anak. Dan respon mereka melalui dongeng itu jauh lebih ngena gitu ya. Ada yang nangis. Oh ya. Ya kan jahil. Oh, okay. Jadi kayak usah Cip Adi. Karena kan waktu jadi mbah-mbah kan nggak begini. Iya, make up aku pernah lihat. Iya kan. Make upnya dijadiin kerut gitu. Terus setelah itu pakai kerudung simba-simba, pakai kebaya khasnya warna merah. Terus setelah itu tiba-tiba pakai tongkat gini-gini kan. Terus saat itu kayak gini-gini pakai tongkat, sebenarnya itu ini sih salah satu karakter itu juga saya ngambilnya di salah satu masyarakat yang ada di sana. Jadi saya punya pengalaman waktu itu ulang tahun RBB. Ketika ulang tahun kita bagi-bagi makanan. Saat bagi-bagi makanan itu ada salah satu simba-simba yang dia itu juga mau minta, tetapi karena makanannya hanya untuk anak-anak, dia marah-marahnya tuh bikin saya takut kan. Waktu itu dia sambil pakai tongkat itu tuh mukul ke sana kemari, wah gitu. Itu kan bikin saya takut. Nah, itu salah satu inspirasi kayak dari sana juga sih. Tapi kasarnya tuh bukan kasar yang membuat anak-anak jadi takut ya, tapi lebih ke kasar yang lucu-lucuan yang bikin anak-anak kayak weh gitu loh. Gitu. Jadi arahnya ke sana. Iya. Menarik banget. Tentu juga aku pengen menyinggung sedikit atau menanyakan tentang isu kesehatan reproduksi ya, karena memang PKBI lekat dengan itu. Dan kita berbicara anak-anak jalanan yang mungkin kurang akses soal info kesehatan reproduksi, apalagi maksudnya edukasi secara akademik aja masih kurang, apalagi informasi soal kesehatan reproduksi. Nah, Vivit ada pengalaman nggak yang kaitannya dengan kesehatan reproduksi? Oke.
kalau misalnya ditanya tentang pengalaman saya terkait kesehatan reproduksi yang ada di sana, edukasi dan pengalaman realnya seperti apa, maksudnya pengalaman realnya seperti apa, saya punya pengalaman itu. Tetapi secara edukasional saya masih harus banyak sekali belajar di saat itu. Ya, jadi di saat saya masih berkecimpung bersama anak-anak itu, saya gimana caranya ya untuk ngajarin tentang cash pro. Waktu itu belum kenal PKBI juga kan. Betul. Kemudian juga mengenalkannya seperti apa, saya juga masih tabu, masih umur 20 tahun tuh yang masih tabu, jadi nggak pernah pacaran sama sekali. Jadi ketika itu memang ini gimana ya caranya, tapi ketika melihat pengalaman real yang justru bahaya dari tidak adanya cash pro itu, saya melihat dengan mata kepala sendiri. Seperti misalnya kekerasan seksual terhadap anak, nah itu di sana masih marak ya. Jadi waktu itu saya punya pengalaman mendampingi anak terlantar. Jadi anak ini dia habis ditinggalin sama ibunya. Jadi ibunya ini dia seorang PS, dan ternyata saat itu kebetulan anaknya melihat ibunya bekerja. Terus setelah itu dia bilang ke kita, ke kakak-kakaknya, "Mbak, wingi aku ndelok ibuku telanjang," dia bilang kayak gitu kan. Terus setelah itu kita yang kakak-kakak ini kaget, dan dia kan juga ditinggal sampai 2 hari, 3 hari, seminggu gitu kan, nggak makan apalagi kan. Jadi waktu itu benar-benar sedih lah. Terus akhirnya saya bersama salah satu teman saya itu keliling ke panti asuhan mana ya yang bisa menampung, tapi ditolak waktu itu dengan 2 alasan. Yang pertama alasannya karena dia masih di bawah umur 3 tahun, masih balita, maksudnya masih di bawah umur 5 tahun kan, masih umur 3 tahun, ada 2 anak. Kemudian yang kedua alasannya karena tidak ada rekomendasi dari Dinsos. Sedangkan saat itu Dinsos responnya sangat lama kan. Kami mengurusnya sampai 1 bulan ke atas lah waktu itu. Tanggapannya justru lebih ke kalau misalnya mengalami kekerasan langsung lapor ke polisi terdekat. Sedangkan faktanya tidak sesederhana itu. Kan. Kemudian masih kami struggling mencari panti asuhan yang di Bantul ini nggak bisa, yang di dekat Malioboro itu juga nggak bisa, di Sleman juga nggak bisa gitu. Jadi kita tetap ngurusnya lewat Dinsos. Ada dokumenternya juga dibuat, jadi ada salah satu mahasiswa ISI dulu yang meliput kita untuk tugas akhirnya. Nah setelah sudah dari Dinsos kita ketemulah sama si anak ini. Lah anaknya mana? Wah iki wingi bar di antemi bapak ibu nih nganti mimisen. Nah itu pertama kalinya saya di umur 20 tahun hampir mau pingsan gara-gara mendengarkan itu. Jadi kayak merasa belum kuat mental lah waktu itu. Belum kuat mental melihat yang kekerasan anak tuh belum bisa gitu. Jadi waktu itu udah ternyata anaknya masih bisa ternyata anaknya ketemu, kita alihkan ke Dinsos. Ya ternyata ya anaknya mengalami penyimpangan seksual juga karena melihat sesuatu yang memang belum saatnya. Ya. Jadi kasusnya adalah dia memasukkan alat vitalnya ke temannya yang perempuan yang seumuran. Masyarakat juga masih rendah pengetahuannya tentang cash pro, sehingga yang ada anak ini diusir gitu. Jadi cukup mengerikan sih saat itu memang, karena ya anaknya kan dia melihat gitu kan, sehingga dia melakukan duplikat duplikat itu. Kemudian udah dia dibawa ke Dinsos, hampir saja sepertinya seingat saya hampir aja dijual ke Surabaya. Tapi nggak jadi karena waktu itu saya dan teman-teman bersama-sama ya ngelola ini sih. Itu pengalaman pertama saya saat itu yang menurut saya wah ini ternyata ada sisi gelapnya kayak gini ya, kayak gitu. Yang ketika relawan baru sih ngelihatnya mungkin wah ini anaknya lucu-lucu, keren bagus-bagus. Ternyata di sisi lain Yogyakarta ada yang seperti ini, mereka belum masuk lagi ke dalam kan.
kadang mungkin nggak menyangka kalau di Jogja ada seperti itu gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya anak jalanan di Jogja itu banyak kayak gitu, banyak, dan problematika di pinggir Kali Cudi itu memang Kompleks ya. dan ragam. Artinya di sana bercampur antara anak dewasa dengan segala macam rupa pekerjaan itu tadi kayak gitu, yang tentu anak-anak harusnya tidak ada di sana. Kalau menurut saya ya harusnya anak-anak tidak ada di sana karena memang duplikat atau melihat di lingkungan yang sangat-sangat ya prihatin lah. Tapi memang ini permasalahan juga yang solusinya tentu nggak bisa kemudian ya udah di panti asuhan aja semuanya, gitu juga nggak bisa. Jadi memang ini juga ya persoalan bersama sih, persoalan kita sebenarnya bisa berkontribusi apa sih kayak gitu. Yang Vivit lakukan, Vivit bisa berkontribusi dengan komunitasnya, tentu dengan berkomunitas jauh lebih kuat gitu ya. Ketika memang kita berkomunitas itu jauh lebih kuat, jauh lebih punya apa ya, power gitu ya, sehingga bisa memberikan sesuatu yang lebih kepada teman-teman yang ada di atau anak-anak yang ada di jalan atau ada yang di pinggir Kali Cudi itu tadi. Kalau itu contoh waktu pengalaman real, tapi kalau ke educationalnya di umur 22 ke 23 tahun itu saya bertemu sama PKBI, kemudian di sana juga belajar tentang cash pro itu seperti apa. Nah, dari sana saya mulai membawakan ilmu-ilmu ini ke teman-teman, tapi lebih ke spesifiknya teman-teman remaja yang ada di Kali Cudi. Jadi cara biasanya tuh kayak kita malam, kan anak-anak remaja itu biasanya nongki tuh malam kan. Jadi waktu sore itu sama anak-anak saya relawan udah pada pergi semua, itu kadang-kadang saya sama cuma beberapa teman itu masih stay di sana. Banyak remaja-remaja tuh, kita sambil main gitar kan, nongkrong sambil main gitar. Weh isan gitar lah, nanti dia yang gitar nyanyi satu. Nah, masuklah cash pro. Kamu tahu nggak sih tentang kondom? Tahu nggak sih tentang seks? Nanti langsung gosip kan, ya kan di situ pasti ada gosip-gosipan. Ya, cair lah ya. Pokoknya nyair aja gitu. Habis nyair gitu baru masuk. Pokoknya itu nek misalnya HIV karo AIDS iki bahaya ini ngopo ini menular, ditularke saka seks bebas. Ya tuh narkoba ya bisa. Jadi di situ lebih ke cerita sama anak-anaknya. Anak-anaknya kayak, "Oh iya, Mbak, aku ki pengen ngene-ngene, Mbak." gitu. Jadi conversationnya, perbincangannya lebih mengena ke mereka karena melihat kita tuh bukan guru gitu. Iya, Kita kakaknya mereka. Teman ya, iya, teman. Kakak Ini teman. cerita apa kayak gitu ya. Dan untungnya saat itu sudah dibekali ilmu. Jadi cukup apa ya? Cukup senang ketika sudah belajar, dibagikan lagi. Jadi akhirnya kan belajar lagi, sama-sama belajar lebih tepatnya. Iya. Sama-sama belajar. Walaupun sebenarnya ada beberapa hal yang menurut saya metode saya menyampaikan itu jadi salah gitu. Ketika saya menyampaikan ke anak-anak tentang lebih ke jadinya posesif loh, karena ini kan saya tuh punya satu anak yang memang dekat sama saya kan. Kadang kalau misalnya sama dia ada yang lain, iki anaknya apa namanya sebut saja A ya, si A anak kesayangannya Mbak Pipit, padahal ya sama aja semuanya, cuma dia memang lebih sering reach out saya. Terus saat itu saya takut dia pacaran, dia kenapa-napa kan takut ya. Jadinya mana kayak, kamu kalau dipegang-pegang jangan mau ya. Kalau misalnya dicium kan kita nggak tahu apakah dia sudah pernah melakukan itu atau belum. Kalau misalnya dia sudah pernah dipegang-pegang, disentuh-sentuh dan akhirnya dia merasa bersalah karena saya menakut-nakuti. Nah, itu jadi pembelajaran bagi saya sih, karena ketika seperti itu responnya dia kayak, "Iya, Mbak, aku mau pulang, aku balik gitu." Aduh, salah gua gitu kan. Jadi itu proses belajar banget sih. Bener. Sama anak-anak yang ada di sana. Ternyata aku terlalu memaksakan gitu ya, kayak memaksakan kehendakku gitu ya. Apa yang aku tahu gitu. Aku juga pernah sih ngalami hal seperti itu. Artinya kan kudune ngene kayak gitu. Tapi ternyata ya pribadi masing-masing tentu punya pengalaman atau proses yang berbeda-beda itu tadi, dan ya kita terus belajar dan nggak ada habisnya kayak Iya, gitu. betul.
Nah, kalau sekarang Vivit udah nggak di RPIP ya? Udah nggak di RPIP. Sekarang ilmunya udah dibagiin ke teman-teman, tapi masih berkecimpung di dunia anak-anak. Kadang main ke Gunung Kidul karena selama di proses di Duta Bahasa, kan saya di Duta Bahasa itu masih gerak di literasinya. Jadi kadang sering dongeng baik sama Duta Bahasa maupun di luar Duta Bahasa, saya juga tetap dongeng ke sanggar-sanggar dan komunitas-komunitas yang ada anak-anaknya. Kadang juga ngajar dongeng untuk guru-guru PAUD di Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, Bantul juga pernah. Jadi aktivitas-aktivitasnya lebih ke situ, dongeng-dongeng seperti itu. Ya positif lah, pasti ya. Amin. Pasti selalu positif Vivit. Nah, Vivit juga selamat baru launching buku. Ya, terima kasih. Selamat ya buat Fitria Iranda, teman-teman. Terima kasih. Dipromosikan dong bukunya, tapi iya. belum karena belum dicetak ya, belum ada. Lagi pre-order. Baru pre-order bukunya Vivit. Judulnya apa? Jadi sekarang lagi habis rilis buku. Dari dulu memang pengen punya buku dongeng sih. Kemudian merilis 2 buku dongeng. Yang pertama judulnya Si Peri Damai, yang kedua judulnya Owalo dan Soca. Jadi kalau Peri Damai ini latar belakangnya itu karena pengalaman saya dan adik saya sih. Jadi Peri Damai ini dia bisa menyihir siapa anak-anak untuk tertidur kan sebenarnya banyak ya anak-anak yang insomnia atau takut ketika kegelapan jadinya nggak bisa tidur. Nah jadi apa namanya itu saya inspirasinya bawa dari situ. Kemudian kakak adik ini nggak tidur karena berdebat soal pakaian. Kayak kita kan sama adik itu sering kan, kok kamu pakai bajuku sih, nggak mau lah kayak gitu. Jadi gitu. Atau selanjutnya ya nanti bisa baca sendiri. Nah kalau yang tipis-tipis aja bocorannya. Yang buku satunya Owalo Soca ini sebenarnya karakter yang bisa dibikin series sih. Kalau yang sekarang nih seriesnya adalah Mencari Biji Kenari, tentang kecerobohan si Soca Tupai, Owalo si burung hantu, dan Soca si tupai. Jadi Soca si tupai ini ceroboh menaruh biji kenarinya, dan akhirnya Owalo si burung hantu dia polisi hutan ikut mencari di mana biji kenarinya si Owalo berada. Itu kedepannya sih saya harap karena memang lagi bergerak di bidang disaster, kebencanaan, pengen rilis lagi dongeng-dongeng yang hubungannya tentang kebencanaan seperti itu. Kemarin sudah pernah coba tapi belum buku sih, lebih ke ngomong langsung mendongeng di reels. Itu tentang nenek dan Molly. Mereka berbicara tentang bencana tsunami, gempa. Nah itu. Nanti bisa mau bikin series tentang ini sih, dongeng kebencanaan. Keren. Luar biasa ya Vivit menyalurkan apa ya? Bakatnya ya, hobi ya, bakat lah. Itu juga kalau nggak orang yang punya bakat tuh sulit gitu ya. Oke Vivit, terima kasih sudah hadir di podcast Ruang Temu Rasa. Teman-teman jangan lupa pre-order bukunya juga boleh. Follow Vivit di namanya dia Fitria Iranda. Jadi nanti biar ditulis di bawah ini ya, namanya Fitria Iranda. Teman-teman bisa follow di sini. Kemudian mungkin terakhir Vivit bisa kasih pesan buat teman-teman yang menyaksikan podcast Ruang Temu Rasa kali ini. Oke, pesannya itu manusia itu berbeda-beda, tetapi beda itu tidak apa-apa. Oke, terima kasih Vivit atas waktunya untuk hadir di kesempatan kali ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan podcast Ruang Temu Rasa. Jangan lupa di subscribe channel kami di Ruang Temu Rasa. Kemudian teman-teman juga bisa kasih komentar di bawah ini dengan memberikan masukan, saran, atau memberikan tema-tema, atau kita mengundang narasumber siapa lagi sih yang bakal hadir di podcast Ruang Temu Rasa berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa di podcast Ruang Temu Rasa berikutnya. See you, bye.